kita masuk pada pembahasan yang pertama yaitu aspek pasar. Ada beberapa poin. Poin yang pertama yaitu analisis supply demand. Nah, analisis supply dan demand merupakan konsep dasar dalam ilmu ekonomi yang digunakan untuk memahami bagaimana mekanisme pasar bekerja. Permintaan atau demand mengacu pada jumlah barang atau jasa yang diinginkan dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dalam periode tertentu. Sedangkan penawaran atau supply adalah jumlah barang atau jasa yang disediakan oleh produsen di pasar. Nah, hubungan antara keduanya menjadi faktor utama dalam menentukan harga dan jumlah barang yang diperdagangkan di pasar. Nah, poin yang kedua yaitu ada analisis peluang. Itu merupakan salah satu langkah penting dalam studi kelayakan bisnis yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menilai kesempatan usaha eh, yang dapat dimanfaatkan dalam suatu pasar. Nah, peluang usaha muncul ketika terdapat kebutuhan atau keinginan konsumen yang belum terpenuhi secara optimal, atau ketika terdapat celah pasar yang belum dimanfaatkan oleh pesaing. Nah, oleh karena itu, analisis peluang menjadi dasar bagi pelaku usaha dalam menentukan apakah suatu ide bisnis layak untuk dikembangkan atau tidak. Nah, pembahasan yang kedua yaitu aspek finansial dan aspek manajemen organisasi. Nah, aspek finansial dalam studi kelayakan usaha itu merupakan bagian yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan kondisi keuangan dan kemampuan usaha dalam menghasilkan keuntungan. Nah, aspek ini mencakup analisis terhadap arus kas, laba rugi, serta berbagai indikator investasi yang digunakan untuk menilai apakah suatu usaha layak untuk dijalankan atau dikembangkan. Nah, aspek manajemen dalam studi kelayakan bisnis itu berfokus pada bagaimana suatu organisasi direncanakan, dikelola, dan dijalankan untuk mencapai tujuan usaha. Nah, hal ini meliputi pembentukan struktur organisasi yang jelas agar setiap individu memiliki peran dan tanggung jawab yang terdefinisi dengan baik. Pada pembahasan yang ketiga yaitu aspek sosial dan aspek ekonomi. Nah, aspek sosial ini merupakan hubungan dengan masyarakat, kemampuan melakukan interaksi dengan masyarakat, dan target kontribusi dengan sesama kehidupan. Kehidupan sosial ini sangat penting agar hidup menjadi lebih bermakna dan menyenangkan. Kita tidak bisa hidup tanpa interaksi dengan lingkungan dan sesama kehidupan. Nah, dalam mencapai pemenuhan aspek kepentingan sosial adalah penting diperhatikan untuk mencapai keseimbangan dalam kehidupan. Nah, adapun aspek ekonomi bisa dijelaskan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa ekonomi adalah ilmu yang mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan atau keuangan, perindustrian, dan perdagangan. Pembahasan selanjutnya yaitu aspek lingkungan dalam studi kelayakan bisnis. Nah, aspek lingkungan merupakan bagian penting dalam studi kelayakan bisnis yang berfokus pada analisis dampak suatu usaha terhadap lingkungan hidup. Nah, analisis ini mencakup berbagai dimensi yaitu lingkungan fisik, biologis, dan sosial. Lingkungan fisik meliputi udara, air, dan tanah. Lingkungan biologis berkaitan dengan makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan lingkungan sosial mencakup interaksi masyarakat yang terdampak oleh kegiatan usaha. Nah, dalam konteks bisnis, jadi aspek lingkungan itu bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana suatu kegiatan usaha dapat memengaruhi keseimbangan lingkungan. Pembahasan selanjutnya yaitu dampak kegiatan usaha terhadap lingkungan dan pengelolaan. Nah, kegiatan usaha dan industri pada dasarnya itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Namun, dalam pelaksanaannya, kegiatan tersebut seringkali menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik. Nah, dampak lingkungan yang ditimbulkan dapat bersifat langsung maupun tidak langsung, serta dapat terjadi dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, adapun limbah B3 yaitu bahan berbahaya dan beracun, merupakan sisa dari suatu kegiatan usaha atau aktivitas manusia yang mengandung zat berbahaya yang dapat merusak lingkungan hidup serta membahayakan kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Limbah ini memiliki karakteristik khusus yang membuatnya berbeda dari limbah biasa, sehingga memerlukan penanganan dan pengelolaan yang lebih ketat dan terkontrol. Limbah B3 dapat berasal dari berbagai sektor seperti industri manufaktur, pertambangan, rumah sakit, laboratorium, serta kegiatan pertanian yang menggunakan bahan kimia serta pestisida pupuk. Pembahasan selanjutnya itu manajemen proses pembiayaan bank syariah.
Nah, poin yang pertama, manajemen proses penyaluran dana. Bank syariah menyalurkan dana yang telah dihimpun dari masyarakat melalui berbagai produk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam sistem perbankan Islam, pembiayaan tidak boleh mengandung unsur riba, goror, atau ketidakpastian dan maisir atau spekulasi. Oleh karena itu, Bank Syariah menggunakan berbagai akad yang berbasis transaksi real, yaitu akad jual beli, sewa, dan bagi hasil. Poin yang kedua yaitu dokumentasi administratif dalam penyaluran dana. Pada perbankan syariah merupakan komponen fundamental yang tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan proses pembiayaan. Dalam konteks lembaga keuangan syariah, dokumentasi tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan semata, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian, pengawasan, serta perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.